Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfiatur Rahmaniyah, NIM 2119146 dari kelas Tafsir Tarbawi A. Saya sedikit akan menerangkan tentang metode pendidikan dengan subtema metode perumpamaan. Yang saya akan jelaskan pertama yaitu hakikat metode perumpamaan. Yang kedua, teori metode perumpamaan. Yang ketiga, dalil-dalil tentang metode perumpamaan. Yang keempat, implementasi metode perumpamaan dalam pendidikan. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang hakikat metode perumpamaan. Pengertian metode perumpamaan atau amsal. Secara etimologi, adalah jamak dari matsal yang berarti penyerupaan suatu keadaan dengan keadaan lainnya demi tujuan yang sama. Sedangkan menurut Ibnul Qayyim, amsal Al-Quran adalah yang menampilkan hal-hal yang ada dalam pikiran atau abstrak dengan deskripsi sesuatu yang dapat diindra atau konkret. Unsur-unsur metode perumpamaan atau amsal. Unsur yang pertama yaitu wajhu syabah atau segi perumpamaan. Unsur yang kedua yaitu adatu tasybih atau alat yang digunakan untuk tasybih. Unsur yang ketiga yaitu musyabbah atau yang diperumpamakan. Unsur yang keempat yaitu musyabbah bih atau sesuatu yang dijadikan perumpamaan. Ciri-ciri metode perumpamaan atau amsal. Yang pertama yaitu mengandung penjelasan atas makna yang samar atau abstrak sehingga menjelaskan konkret dan berkesan. Yang kedua, amsal memiliki kesejajaran antara situasi-situasi perumpamaan yang dimaksud padanya. Yang ketiga, adanya keseimbangan atau tawazun antara perumpamaan dan keadaan yang dianalogikan. Jenis-jenis metode perumpamaan atau amsal. Yang pertama, musyarohah yang ditegaskan di dalamnya lafal matsal yang menunjuk pada tasbih, diantaranya perumpamaan yang Allah berikan kepada orang-orang munafik dalam surat Al-Baqarah. Yang kedua yaitu kaminah yang tidak ditegaskan lafal tamsil, tapi dia menunjukkan pada beberapa makna yang indah dan mempunyai tekanan apabila ia dipindahkan kepada yang merupakan atau peribahasa. Para ulama telah memberikan contoh amsal ini dengan beberapa perumpamaan. Yang ketiga yaitu mursalah, kalimat-kalimat yang disebut secara terlepas tanpa ditegaskan lafal tasybih tetapi dapat dipergunakan untuk tasybih. Kalimat-kalimat tersebut terdapat pada surat Yusuf ayat 41 dan 51. Manfaat metode perumpamaan atau amsal. Manfaat yang pertama yaitu menyingkirkan hakikat dari mengemukakan suatu tidak tampak menjadi sesuatu yang seakan nampak. Yang kedua yaitu mengumpulkan makna yang indah dan menarik dalam ungkapan yang padat. Yang ketiga yaitu memotivasi orang untuk mengikuti atau mencontoh perbuatan baik seperti apa yang digambarkan oleh amsal. Yang keempat yaitu menghindarkan diri dari perbuatan negatif. Yang kelima yaitu amsal lebih berpengaruh pada jiwa, lebih efektif dalam memberikan nasihat, lebih kuat dalam memberikan peringatan, dan lebih dapat memuaskan hati. Membuat amsal dengan Al-Quran. Para ulama tidak menyukai penggunaan ayat-ayat Al-Quran sebagai matsal. Hal demikian dianggap sebagai penghinaan terhadap Al-Quran. Ibnu Syihab Az-Zuhri mengatakan janganlah menyerupakan sesuatu dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah baik ucapan atau perbuatan. Tujuan metode perumpamaan atau amsal. Tujuan amsal dalam Al-Quran yaitu agar manusia mengambil pelajaran atau ibrah. Apabila mengandung makna kebaikan, maka dijadikan teladan, namun jika mengandung kejelekan, maka berusaha untuk tidak mengerjakan. Urgensi metode perumpamaan. Faedah umum dari amsal adalah memvisualisasikan hal yang abstrak. Hal ini sangat penting terlebih dalam menyampaikan seruan pada orang lain agar tergugah untuk mengikuti apa yang dianjurkan.
Jika sesuatu yang abstrak itu tidak divisualisasikan dengan figur yang mudah dipahami, maka akan sangat sulit untuk dipahami hal abstrak seperti neraka, surga, dan alam akhirat. Yang kedua, yaitu metode perumpamaan humanis religius. Humanistik pada hakikatnya adalah kata sifat yang merupakan sebuah pendekatan dalam pendidikan. Konsep pendidikan humanistik di Barat menuntut adanya kebebasan supaya harkat dan martabat manusia ataupun peserta didik terjamin. Kebebasan yang lepas dari kontrol ajaran agama atau sekuler memungkinkan terjadinya perbuatan yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan atas nama kebebasan. Prinsip kebebasan dalam pendidikan inilah yang membedakannya dari konsep ajaran agama. Dalam humanisme religius, pendidikan diarahkan untuk menjadikan pendekatan kepada Tuhan melalui pengalaman manusia. Meski ada kesamaan dengan pendidikan sekular, akan tetapi pendidikan keagamaan memiliki nilai tambah. Nilai tambah ini merupakan kelebihannya, yaitu sandaran pada nilai-nilai spiritual guna mewujudkan manusia yang sebenarnya seperti arah pendidikan humanistik dalam Islam. Oleh karena itu, pendidikan seharusnya bersifat humanis religius di mana dalam pengembangan kehidupan atau ilmu pengetahuan tidak terlepas dari nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan. Nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan sebagai sumber membangun kehidupan yang harmonis di antara bermacam-macam etnik, kelompok sosial, dan daerah. Nilai keagamaan dan kebudayaan merupakan nilai inti bagi masyarakat yang dipandang sebagai dasar untuk mewujudkan cita-cita kehidupan yang bersatu, bertoleransi, berkeadilan, dan bersejahtera. Yang ketiga, dalil-dalil tentang metode perumpamaan atau amsal. Dalil-dalil ini terdapat pada Quran Surat Ibrahim 24 dan Quran Surat Ibrahim ayat 25. Quran Surat Ibrahim ayat 24 artinya yaitu tidaklah perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Tafsir dari ayat ini yaitu, apakah kamu tidak mengetahui wahai Rasul bahwa Allah membuat perumpamaan bagi kalimat tauhid yaitu la ilaha illallah dengan sebuah pohon yang baik yaitu kurma. Akarnya tertanam kokoh di dalam tanah, akar-akarnya mencari air di sana, sedangkan batangnya menjulang ke angkasa, menyerap embun dan menghirup udara yang segar. Quran Surat Ibrahim ayat 25 yang artinya pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan izin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Tafsir dari ayat ini yaitu, pohon yang baik ini memberikan buahnya yang baik setiap waktu dengan izin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan ini bagi manusia dengan harapan mereka akan mengambil pelajaran. Yang terakhir, implementasi metode perumpamaan atau amsal dalam pendidikan. Metode perumpamaan dapat diterapkan sebagai metode dalam pendidikan objek-objek perumpamaan yang nyata dipergunakan untuk memudahkan dan memahami konsep berdasarkan perhatian yang diberikan. Misal saja dalam surat Al-Ankabut ayat 41, orang yang menyekutukan Allah atau syirik itu diumpamakan seperti sarang laba-laba yang demikian lemah dan tidak berdaya. Perumpamaan itu digunakan agar orang-orang mukmin selalu melakukan perbuatan-perbuatan baik, sementara orang-orang kafir senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan keji dan menjijikan. Penjelasan konsep-konsep abstrak dengan makna-makna konkret di atas memberi adanya hubungan akrab dengan konsepsi Quran tentang persepsi manusia, di mana indera-indera manusia itu diberi peran yang menonjol. Fakta ini mempunyai aplikasi yang langsung di kelas dalam proses belajar mengajar. Apapun yang ada di lingkungan sekitar akan membantu pemahaman konsep-konsep berdasarkan penelitian dan observasi yang amat berguna bagi proses mengetahui manusia. Abstraksi itu hanya dimungkinkan setelah pelajaran tersedia dengan data nyata yang dapat dikonseptualisasikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam cara penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.